Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Kedung Dowo, Pasekaran, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan di sekitar kita ini termasuk situs bersejarah peninggalan Syekh Abdurrahman ya. Dan di samping kanan kita ini adalah Bapak Kenny yang akan bercerita sejarah tempat ini. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Nah, ini kita mau ngulik sejarah di sini itu seperti apa, Pak? Jadi saya itu juga saya masyarakat di Pasekaran sini. Saya kebetulan pengurus makom di Batang. Kebetulan saya ketemu dengan leluhurnya dulu Mbah Abdul Manan itu cerita memang di situs ini sekitar ini itu dulunya adalah komplek pesantren, pondok pesantrennya Mbah Syekh Abdurrahman, Mas. Jadi Syekh Abdurrahman itu konon ceritanya dulu, makanya kita anukan luar biasa. Kalau beliau mau ngambil kelapa aja dipanggil kelapanya malah mendung. Dan satu lagi di sini juga dulu Mbah Wali Luar Batang yang ada di Jakarta itu mondok atau nyantri di sini sama Syekh Abdurrahman. Jadi beliau di sini kebetulan dalam tanda kutip tugasnya tidak mencari ilmu, namun disuruh pada Syekh Abdurrahman itu untuk memelihara kambing. Setelah sekian lama selesai, dipanggillah yang Mbah Wali Luar Batang itu, kamu telah selesai, dan dikasih hadiah beberapa ekor kambing. Nah, setelah itu baru Syekh Mbah Wali Luar Batang itu manjat kelapa, ngambil 2 amplop yang untuk manggar itu untuk kaki, terus kambingnya dimasukin saku, terus lewat kali muncul di Jakarta, namanya Mbah Wali Luar Batang. Nah, di sini ada penjelasan, Mas. Dulu ini tanahnya punya Pak Surono. Saya udah pesen, Pak, tolong jangan dibangun karena keadaan ekonomi, bekas musolanya. Dan di sana juga dulu ada sumur. Dan pernah waktu beberapa puluh tahun yang lalu ada di dekat sana ada orang yang dekat yang tadi sebelah timur makam Basir ada waktu musola itu ada keluar lele, Mas. Lele ada 4, saya menangis sendiri itu, bahkan saya dikasih satu, saya nggak mau. Panjangnya 4 meter, Mas. Besar sekali, nggak masuk akal. Dari bekasnya Keluar pas sungainya itu. Oh, sungainya kosong saat itu malah keluar itu. Jadi itu kelebihannya yang aneh. Dan ke selatan sendiri dari sini dulu, Mas, ya kalau menyelam pun kalau dengan keadaan hatinya insya Allah bersih, pas jam 12, tiap jam 12 di sini jenengan akan mendengar orang ngaji banyak. Pas beduk pertama insya Allah seperti itu. Di sini? Iya, di sekitar ini. Sekitar sini. Ya mungkin itu kita nggak tahu ya itu, tapi kenyataannya boleh dicoba bagi yang berkenan seperti itu. Dan ke selatan sendiri itu ada juga namanya Dukuh Besirun, Kampung Besirun, Mas. Kampung Besirun. Iya. Ya, sekarang separuh sudah kena tol. Nah, sebagian itu kan gunung, Mas. Jadi pada saatnya kayak siang itu keluar orang kecil-kecil, Mas. Kalau orang sini ngomongnya pakai ini itu orang Badui, orang Badui kecil-kecil. Nah, kelebihannya di situ itu zaman dulu cerita dari Mbah Abdul Manan almarhum itu bapaknya lurah Pasekaran zaman dulu itu, bahwa orang zaman dulu kalau orang Batang kalau punya hajatan itu kalau nggak punya modal datang ke sini dikasih kerbau, Mas. Tapi janji kalau sudah punya rezeki kembalikan kerbaunya. Bahkan dipinjamin alat-alat masak kayak dandang, kukusan, bahkan apa itu seperti itu. Cuma orang-orang itu kadang-kadang tidak mau melestarikan sejarah, tapi untuk kepentingan pribadi ditukar, Mas, sehingga goibnya kayaknya tertutup sampai sekarang, sehingga tidak seperti dulu lagi. Kita hanya menyayangkan situs-situs ini, terutama pemerintah daerah itu kami sudah berkali-kali tapi tidak ada tanggapan. Ini kurang hanya peka. Iya, nggak ada, Mas, karena ya klasik anggaran, Mas. Karena saya tahu juga di pemerintah juga
tidak semudah itu menganggarnya yang kayak gitu, karena biayanya gede, perawatannya gede. Kayak kayak makam Astana Mbak Sugi juga tiap tahun aja anggarannya kita ya puntang-panting Mas, kita swadaya dan lain sebagainya. Padahal itu situs, ada tulisannya situs situs budaya gitu loh Mas. Jadi kita hanya mudah-mudahan lah melalui eh, event ini ada yang terbuka hati karena ini menyangkut sejarah, dan ya mungkin yang tahu bagi kayak jenengan tadi datang ke sini sudah disambut wangi, mungkin hanya orang-orang dalam tanda kutip yang punya hati, yang punya untuk mengungkap keberadaan Batang. Karena di Batang itu kata guru saya Al Habib Muhammad Lutfi itu, di Batang itu ada 1.200-an lebih para wali, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Makanya hati-hati di Batang. Jadi hati-hati, dan kita itu dasarnya itu cinta para wali, sehingga ya kayak gini Mas gitu. Saya sendiri sarjana batik pertama kali di dunia, saya punya kabar itu. Saya lulus di tahun, saya pertama masuk di Universitas Pekalongan di tahun 2011. Jadi ceritanya Indonesia itu batiknya sudah diakui UNESCO, namun satu pun belum ada sarjana batik Mas. Dan yang lebih miris lagi, dokter batik itu ada 3, satu dari Perancis, Belanda, dan Jerman. Itu cari tesisnya di Indonesia, tapi dokternya di luar negeri. Indonesia nggak punya. Makanya pemerintah melalui Dikti tahun 2011 menyuruh Unikal untuk mendirikan Fakultas Batik di Pekalongan. Saya kebetulan sarjana pertama, paling tertua. Saya pernah jadi presiden BEM-nya di Unikal juga pada zamannya. Jadi alhamdulillah saya bisa lulus walaupun terlambat, karena proses skripsi molor kayak gitu. Dan tahun 2013 pemerintah melalui di UGM juga membuka tahun 2012. Cuma di sana fakultasnya desain, kalau di Pekalongan teknologi Mas, teknologi. Iya, sehingga mudah-mudahan manfaat. Dan saya sendiri pernah mengeklaim pada saat saya mengisi seminar batik internasional di Unikal di gedung C lantai 3, itu saya mengatakan bahwa batik pertama kali di Indonesia adalah di Batang. Saya punya data, saya punya buku karyakannya Raffles, dan di sana Deles itu, di Bawang itu ada juga, saya sudah survei dan saya dapat pesan dari yang ngurusin itu, Pak Rahmat namanya, Pak Haji Rahmat di Deles, ada jembangan batik yang sekarang terungkup, yang dulu untuk ngecelup batik ada lemari batik, cuma terkatung-katung juga Mas. Di pinggir jalan itu kasihan gitu loh, saya miris gitu loh. Kayak saya ngurus kayak patung Sri yang ada di Inggris juga, ini ke budaya sendiri juga sama juga, ini kan bukan budaya aslinya ada di Perancis Mas. Museum Ronggowarsjo dia hanya dikasih duplikatnya, Batang hanya dikasih fotonya Mas. Nah, saya punya impian mudah-mudahan ke depan Batang itu menjadi mercusuar dunia Mas, saya yakin. Amin. Tahunnya, karena di Batang itu konsep saya bahwa di daerah Bawang itu nanti ada, dan saya terus terang yang mengusulkan jalan tembus antara Deles sampai Dieng. Zaman Pak Gubernur Ganjar pertama kali saya telekonferensi pas habis pelantikan dengan pemerintah Batang yang dimotori oleh Pak Agus Sondro almarhum di Kafe Joglo. Kebetulan ada Pak Bintoro mantan bupati juga hadir di situ, Pak Sekda juga hadir. Saya mengusulkan, saya tidak minta apa-apa, tolong bikinkan jalan ekonomi antara Bawang Deles. Dan alhamdulillah dengan anggaran berapa puluh miliar saya nggak anukan, dan saya baru sekali kemarin tahun ini Mas, saya baru lihat merasakan lewat tuh itu. Tapi endingnya kan manfaat buat orang lain. Saya juga pernah mendirikan SMK Batik atau pada saat semester 3 saya di di Poko Kuning. Namun sekali lagi tidak didukung oleh pemerintah daerah. Itu yang saya kan dengan alasan anggaran. Karena saya punya konsep di SMK Bayar Klaten itu, SMK Batik negeri dibiayai oleh Raja Qatar Mas. Makanya saya mengapa bikin SMA Batik di itu, karena ini menyerap tenaga kerja Mas. Satu, kayak di Klaten itu, impian saya itu kalau misalkan batik keris, batik dandar, jadi kalau butuh orang desain tinggal situ, butuh ahli pewarnaan, butuh tukang cap, butuh tukang canting, tinggal ke sana milih, dia yang ngetes sendiri, kompetisi tinggal lo mau subsidi berapa, kan kayak gitu loh Mas. Lah bayangkan saya gitu. Lah Patwi, saya yakin Batang jadi ke depan insya Allah akan jadi mercusuar dunia. Amin. Tapi tol ukurnya Mas, siapapun yang jadi bupatinya, karena Batang itu
kayak ngganjel gitu loh Mas. Iya. Semua kabupaten sudah kembali ke aslinya loh Mas. Kabupaten Pekalongan sudah kembali ke Kajen, Tegal sudah ke Selawi, semuanya sudah kembali. Hanya Batang yang belum kembali ke aslinya, ke daerah Subah Ngeliangan. Saya kemarin juga sudah cerita sama Pak Wabu, Pak Yono. Ini merinding nih Pak saya, Pak. Ya, sehingga mudah-mudahan kok nanti ke depan seperti itu. Siapa bupatinya, Indonesia belum makmur kalau bupati, kantor Bupati Batang belum pindah di Subah. Ini bahasa hati saya loh Mas. Iya. Tinggal kamu percaya atau tidak seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan siapapun bupatinya kalau nanti ada yang, insya Allah kalau alam sudah mengendaki tidak ada yang susah Mas. Amin. Tidak yang susah. Kemarin saya juga sempat pada saat hari ulang tahun Batang, saya sempat cerita sama Pak Wahbub yang sekarang, Pak Yono, Pak gini, masa lah tanahnya nggak ngerti Mas? Ada Pak, di daerah Jatisari 40 hektar cukup untuk kantor Bupati Batang Pak. Amin. Iya, Semoga intinya itu. terkabul Pak. Iya, mudah-mudahan kayak seperti itu, dan manfaat untuk Batang, monggo ini banyak sekali Mas, karena di situ ada juga petilasan waktu sajadah sholat itu Kita bisa lihat Pak. nanti bisa mampir juga. Dan ada juga situs Mbah Bau Rekso. Oh, Tahun 1614 itu Mbah Bau Rekso bikin bendungan di sini, ada 3 Mas. Kedung Dowo, Sari Gelagah, dan Pandansari. Karena pada saat itu Batang itu dijadikan pertahanan pelindung pangan untuk melawan VOC. Karena orang yang berani menentang VOC itu adalah Mbah Bau Rekso. ya. Dan kiprahnya di Batang. Pernah dulu zamannya Pak Yoyo itu saya minta dengan Pak Sekda, Pak Haryanto, tolong Pak Batang itu bikinkan. Saya tidak minta saya mintanya tugu sejarah untuk loh. Ya. Ini loh tugu bikinan Mbah Bau Rekso. Letaknya yo di situ, bukan di alun-alun gitu loh. Ya minimal tulisan tahun sekian, Ya. bahwa ini ada sejarah untuk anak cucu kita Mas. Ada situsnya lah. Karena bahaya Mas, ke depan kalau kita sudah kehilangan jejak sejarah, Betul. habis Mas. Iya. Sejarah bisa dibelokin gitu loh Mas. Makanya di yang Sari Gelagah itu ada keanehan lagi Mas. Kebetulan ada teman saya pengurusannya itu namanya Pak Rohani, itu carinya sana. Jadi waktu saat kepemimpinan Pak Bintoro itu dibikin lumbung air di dalam kan Mas. Di situ ada kayu jati sudah berupa fosil, panjangnya sekitar 5 meter. Ya namanya bendungan ini kan diganggu oleng, kalau ceritanya kan banyak macam, itu akhirnya ditendang dan macam dibuang ke sana, karena biar kayunya yang batang itu, namanya batang itu buang ke sana. Pas saat digali itu bagunya rusak semua. Akhirnya ketemu juga kayu namanya watang itu sudah berupa fosil, dan itu nempel pedangnya kayak pedang itu udah nempel kayak fosil. Laporan ke saya ekspos ke Suara Merdeka. Ya. Lagi juga pemerintah nggak ada daya, sehingga disimpan Pak Rohani yang di Sari Gelagah itu. Tapi masih ada. Masih ada. Oh ya, nah kapan-kapan kita bisa lihat. Bisa dilihat untuk manfaat. Nah itu coba, mudah-mudahan pemerintah sekarang ada yang peduli lah, Ya. untuk mikir ke depan untuk anak generasi kita. Oke, terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa dan negara, terutama Batang mudah-mudahan makmur, Amin. sukses, bardatun thayyibatun. Amin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung ke itu Pak ya. Boleh. Ini tempat sholatnya. Buat pertemuan antara Abdul Rahman, Mbak Sunan Kalijogo, itu buat pertemuannya Di sini. di sini. Oh. Jadi ini tempat pertemuannya para Mbah Dr. terakhir Mbah Hasan Sudi. Dan di sampingnya petilasan tadi ada Sungai Keramat atau Kali Keramat. Dan ke sana itu ada bendungannya Mbah Bau Rekso. Kalau di zoom ya nggak kelihatan. Ini salah satu sumurnya peninggalan Mbah Suki. Siapa yang mau biar awet mau sehat. Amin. Dan ini makamnya Mbah Hasan Suki Jatikusumo. Beliau adalah intelijen Pak Pangeran Diponegoro. Beliau adalah intelijen Pangeran Diponegoro.